Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar dengan materi kita adalah Yesus yang berbelas kasih. Yesus yang berbelas kasih, nanti kita akan mampu memahami bagaimana sikap Tuhan Yesus yang penuh belas kasih ya kepada sesama, sehingga mereka dapat mewujudkannya dalam tindakan kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat mewujudkan tindakan belas kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat menjumpai beberapa orang yang tampak mengalami penderitaan dalam hidupnya. Di sepanjang jalan, misalnya di perkotaan, kita jumpai yang orang yang mengemis. Beberapa di antaranya masih tergolong anak-anak kecil. Mereka juga adalah kelompok orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang butuh diperhatikan, orang-orang yang miskin dan menderita, ya toh? Butuh diperhatikan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa, kita berdiri, kita berdoa. Patrick, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berterima kasih, puji dan syukur kami bersyukur kehadiran-Mu atas berkat dan rahmat yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Saat ini kami ingin mengenal saja Putra-Mu bagi yang menderita. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Putra-Mu yang penuh kasih, agar kami pun mampu untuk berbelas kasih pada sesama Engkau. Kami puji ya Bapa, ini yang sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, Pak Guru akan absensi dulu untuk kelas 7F. Agnes, Agus, Alvin, Beatrix, Bonifasius, Kaisar, Gabriel Somonao, Patricia Nilan, Philips, Tiborius. Oke, baik. Tadi kita sudah berbicara tentang Yesus yang berbelas kasih. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan ya dari kita bagi orang lain. Dengan menerima kasih dari orang lain, mereka merasa mendapat perhatian, mendapat dukungan dari semuanya untuk memperjuangkan hidup mereka yang lebih baik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pada pendalaman materi kita akan dipandu oleh video. Nanti kita akan lihat video bagaimana Yesus yang berbelas kasih. Ya toh? Baik. Kita akan lihat video bagaimana Yesus yang berbelas kasih. Bisa lihat semua, lihat ke video ya. Hampir di semua media kita menyaksikan orang-orang yang menderita, pengemis, gelandangan, orang yang diperlakukan tidak adil, dan mereka yang dianiaya. Pemandangan seperti ini seringkali kita saksikan, atau bahkan kita alami sendiri. Orang-orang seperti ini merupakan orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian kita. Dengan perhatian dan pertolongan dari kita, orang-orang ini akan merasa diperhatikan. Apapun alasan dan penyebab penderitaannya, mereka pantas untuk mendapatkan belas kasih dari sesama.
Ciri utama orang Kristiani adalah kasih, berbela rasa, peduli dan mau menolong orang yang menderita adalah bentuk bela rasa. Bela rasa berarti ikut merasakan penderitaan sesama atau turut merasa bersama. Ajaran Yesus tentang kasih sangat indah. Hal ini jelas dari apa yang ditulis oleh para penulis Injil. Berikut ini adalah yang ditulis oleh penginjil Lukas. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Apa yang kamu lihat dari video tersebut tentang belas kasih? Coba. Siapa yang bisa satu kalimat dari video yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat di situ? Patrick? Yaitu kita harus saling mengasihi sama lain dan saling menghargai. saling menghargai ya, memberikan perhatian bagi yang membutuhkan perhatian. Tepuk tangan dulu untuk Beatrix. Ada lagi yang lain? Oke ya, sama ya. Baik, kita lihat di buku halaman 96. Di nomor 1 bagian A. Apa saja kegiatan dalam gereja yang membuatmu berkembang? Apa saja yang membuat kamu berkembang? Yaitu berbelas kasih, apalagi mengikuti kegiatan bis dinar, apalagi sekolah minggu ya, dan berbagai kegiatan pelayanan gereja. Dengan mengikuti kegiatan gereja apa saja yang berkembang dari dirimu? Siapa lagi? Belajar mengasihi, menghargai. Ada lagi? Belajar memberikan pelayanan bagi Tuhan, bagi sesama. Ya. Oke, baik. Anak-anak, untuk nomor 3 dan nomor 3
Nomor 2 bagian A dan B silakan ditulis dan sebentar akan dibacakan. Ya. Dengan nomor 4 yang kolom-kolom itu. Nomor 2 AB dan nomor 4 yang kolom itu diisi saja. Sebentar akan presentasi ya. Untuk kita lihat bagaimana tentang belas kasih bagi orang lain. Oke, silakan. Siapa yang bisa nomor 2A? Oke, silakan berdiri dan maju ke depan. Di depan situ, samping situ. Samping kursi. Baik, tepuk tangan dulu untuk dia. Siapa lagi? 2B? Oke, silakan. Apa yang kalian lakukan setelah terlibat oleh belas kasihan itu? Diam saja atau berbuat sesuatu. Menolong orang seperti mengasihkannya makanan, pakaian baik pakai, dan sedikit uang. Oke, tepuk tangan untuk dia. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan. Bagian kolom. Tergerak oleh apa? Di dalam kolom. Saya pernah melihat ibu-ibu yang menjual kerupuk di depan bank toko. Saya rasa kasihan kepada ibu itu. Saya membeli kerupuk dan saat saya selesai membeli kerupuk itu, hati saya sangat senang. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Beatrix. Baik, kita akan lanjut ke kitab suci. Nanti yang lain akan memberikan jawaban pada kitab suci ya. Baik, kita lihat Injil Lukas. Apa kata kitab suci tentang belas kasihan? Lihat Injil Lukas di halaman 96. Ya, Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Kita akan baca bergantian mulai dari kau. Silakan. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah sumur, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Beatrix. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan setelah menatap ibu yang satu, berikanlah berkat kepadanya
kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu menghormati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun berhati dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oke, baik, kita lihat di sini ada Injil Matius, kita lewat, kita langsung ke Injil Lukas lagi. Di sebelah Matius nanti kamu baca sendiri saja. Injil Lukas, laki-laki ayat ganjil, perempuan ayat genap. Lukas bab 7 11 sampai 17. Laki-laki kemudian pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah dia dekat pintu gerbang kota dan orang mati diusung keluar, dan anak-anak laki-laki dan anak tunggal ibunya yang Tunggal janda, dan banyak orang dari kota untuk menyertai janda itu. dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil perempuan sambung menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pemusuh berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Laki-laki, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Terus semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Oke, anak-anak sekalian, setelah kalian membaca itu, kalian mengerjakan 3 Injil ya. Injil Lukas, Injil Matius, baru Injil Lukas lagi. Jadi kerjanya beda-beda. Nomor 1 kamu 2, nomor 2 kamu 2, nomor 3 kamu 2, nomor 4 kamu sendiri. Nah, nanti kau masing-masing nomor ya. Oke, supaya nanti presentasinya juga masing-masing. Oke, silakan, supaya cepat. Jadi kerjakan sesuai nomor itu saja supaya cepat selesai. Masing-masing ya kerjakan, bertanggung jawab ya. Oke, silakan dimulai. Berdiri di tempat saja karena kita semua berperan. Oke, silakan kamu baca satunya, baca soal satu, beri jawaban. Masih seperti apa yang dihadapi Ya, oleh benar. Yesus berdasarkan Lukas 6 ayat 27 sampai 37. Jawaban, kasihlah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang mengasihi. Kasihlah musuhmu, berbuat baik kepada mereka. Tepuk tangan untuk mereka dua. Oke, silakan duduk. Nomor B, silakan. Soal agar dapat melaksanakan tadi seperti yang dikehendaki Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 57, tentang apa yang betul kita miliki. Jawaban, kita harus saling menghargai satu sama lain, dan kita harus baik ke siapapun itu, dan janganlah berbuat jahat. Tepuk tangan untuk mereka dua. Tidak boleh berbuat jahat, mengasihi orang lain. Berikut bagian C. Silakan satu orang baca soal. Jawaban, Tuhan adalah kasihan dan mencintai kamu, dan Tuhan berkata di atasmu. Jangan Nangis. Tuhan Yesus merasa kasihan kepada dia sehingga dia membangkitkan anaknya, ya toh? Baik, tepuk tangan untuk mereka dua. Oke, berikut siapa lagi? Silakan.
tepuk tangan untuk Philips. Philips sendiri sudah bisa memberikan jawaban. Yaitu apa tadi Philips? Yesus? Ya, anaknya toh. Baik, kita lihat di situ di kesimpulan bersama ya. Kesimpulan 1, coba Beatrice baca halaman 599 di atas. Yaitu Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kita menjumpai ya baik, Pak Guru lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari kerap kita menjumpai beberapa orang yang tampak kurang beruntung dalam hidupnya. Kita bersyukur kita ini orang-orang yang beruntung, betul? Ya, dalam hidupnya mereka adalah sekelompok orang yang terpinggirkan. Apalagi? Selain terpinggirkan, apalagi di situ? Orang-orang miskin. Ada di buku tuh, lihat di situ. Derita dan tidak mendapat perhatian dari orang lain. Nah, rasa peduli kepada sesama atau berbelas kasih bukan terutama terletak pada besar kecilnya bantuan yang kita berikan, ya toh? Namun yang penting adalah sikap bela rasa. Sikap apa? Bela rasa. Yaitu apa sikap bela rasa? Di situ apa? Yaitu sikap dan yaitu bukan sikap turut merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaannya sendiri. Itulah bela rasa. Kita turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya toh? Yang ketiga adalah Yesus menunjukkan sikap bela rasa. Misalnya ada kepedulian dan belas kasih kepadanya dengan berbagai cara. Ya, cara pertama apa? Kita menyapa orang yang terpinggirkan dan tidak diperhatikan. Seperti Beatrice bilang tadi, dia pernah memberikan perhatian. Membeli apa tadi Beatrice? Keropok, ya. Itu saja. Bagian kedua adalah apa? Mau hidup. Kita juga mau hidup di tengah-tengah orang yang miskin dan menderita. Kita berbela rasa dengan mereka. Kita hadir bersama mereka. Kita memberikan perhatian kepada mereka. Yang ketiga, mau melakukan mujizat-mujizat tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena dia punya rasa berbelas kasih kepada orang lain, maka Tuhan Yesus memberikan mujizat penyembuhan sampai pada membangkitkan orang mati. Contohnya adalah seorang pemuda di mana tadi kita suci di Nain, ya, baik. Nah, tindakan Yesus tersebut didasari oleh apa? Belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus hatinya tergerak seperti tadi kita sudah nonton. Oleh apa? Belas kasihan. Ketika melihat orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara dan melakukan banyak hal membahagiakan orang miskin dan menderita, Tuhan Yesus punya rasa belas kasih. Dia tidak mau melihat orang menderita, orang miskin, apalagi orang terpinggirkan atau biasa disebut kaum marginal. Yesus punya perhatian khusus bagi mereka. Karena Yesus dia mau supaya semua orang berbahagia dalam kehidupannya. Yesus memberikan banyak hal yang membahagiakan bagi orang miskin dan menderita. Ya, baik, kita berdiri, kita menyanyi dulu dalam Yesus kita bersaudara. Silakan berdiri. Dalam Yesus. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya.
kita pelajaran kita di hari ini tentang Yesus yang berbelas kasih. Sampai di sini kita akan tutup dengan berdoa. Salah satu memimpin kita dalam doa yang ada di buku, pembaca doa yang ada di buku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang terima kasih, kembali kami menunjukkan puji dan syukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu dalam belajar hari ini. Bantulah kami ya Bapa untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama kami. Bantulah kami untuk senantiasa peduli dan menjelaskan ini kepada sesama kami, terlebih yang miskin dan menderita. Semua ini kami panjatkan dan kemuliaan ya Bapa ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat siang semua. Oke, silakan.